Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang manajemen user group. Nah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama, membuat user dengan user add. Yang kedua, option pada user add. Yang ketiga, membuat user dengan add user. Yang keempat, membuat grup. Yang kelima, menambahkan user ke grup. Dan yang terakhir, menghapus user dan grup. Nah, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu membuat user dengan user add. Nah, sekarang kita memiliki dua user, di mana user pertama ialah user yang kita pakai. Atau jika kita coba who am I, nah di sini terdapat user Nadia, atau user yang sekarang sedang kita login. Nah, selain user Nadia, kita memiliki yang namanya user root. Cara masuknya, kalian bisa ketikkan perintah sudo atau su. Kemudian enter, lalu masukkan passwordnya. Enter. Oke, perhatikan bahwa di sini sekarang telah berganti menjadi tanda pagar. Nah, ini tandanya kita telah masuk ke user root. Nah, jika kita coba who am I, nah perhatikan bahwa sekarang kita sudah login dengan user root. Nah, di sini kita akan coba membuat user menggunakan user add, di mana fungsinya itu banyak sekali. Misal kalian sedang berada dalam sebuah pekerjaan yang dimana terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server ini. Nah, misal kalian memiliki 5 sistem engineer, jadi lebih dari satu, otomatis kalian harus membuat user baru untuk engineer tersebut. Nah, karena tidak mungkin satu user itu digunakan untuk banyak orang atau banyak engineer, nah di sini berguna untuk tracking kesalahan, di mana misal jika 5 engineer itu tidak mungkin memakai satu user, atau misal kelima orang tersebut memakai user Nadia. Nah, nanti jika ada salah konfigurasi itu, maka akan sulit untuk mengetahui siapa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Misal kalian membuat banyak user untuk 5 engineer tersebut. Seperti contoh, user 1 untuk engineer 1, kemudian user 2 untuk engineer 2. Nah, nanti misal engineer 2 itu melakukan sebuah kesalahan konfigurasi, maka kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa user 2 atau user yang digunakan oleh engineer 2 itu yang melakukan kesalahan. Nah, jadi kita bisa tanya kepada engineer 2 kenapa melakukan kesalahan atau melakukan salah konfigurasi tersebut. Nah, di sini kita akan coba membuat user. Sebelumnya, kita harus masuk ke bagian home root. Nah, di sini kita bisa ketikkan subscript. Lalu enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, jadi sekarang saya sudah berada pada user root-nya. Nah, jadi sebelum teman-teman belajar tentang membuat user baru, di sini kita bisa lihat user apa saja yang sudah ada atau yang sudah dibuat. Kalian bisa ketikkan komen cat /etc/password. Enter. Nah, perhatikan bahwa di sini banyak sekali data-data dari user yang telah ada. Mana jika kalian lihat di sini terdapat ada user root, user diamond, user bean, sys, dan lain-lain. Tapi user diamond, bean, sys, dan lain-lain itu tidak bisa kita login atau sudah dibuat oleh sistem, jadi otomatis dibuat by system. Nah, jika kalian perhatikan bahwa di sini terdapat no login, jadi kita tidak bisa login ke user-user ini. Nah, selain user root, jika kita scroll ke bawah, di sini terdapat user kita, yaitu user Nadia. Nanti misal kita buat user baru, maka user tersebut akan ditambahkan etc ini. Kita coba buat user baru.
kita coba buat user 2. Caranya kalian hanya mengetikkan komen user add, kemudian nama user tersebut, misal user 2. Enter. Nah, kita coba lihat lagi cat/etc/passwd. Nah, lalu enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita telah memiliki user 2. Oke, di sini kita akan coba login dengan user 2. user 2. Enter. Nah, perhatikan bahwa sekarang kita berada pada user 2. Nah, kita coba UMI. Maka di sini terdapat atau kita login dengan user 2. Nah, misal kita ingin login ke user dulu, jadi SU, nama usernya yaitu Nadia. Kemudian passwordnya. Oke. Nah, di sini kita coba SU user 2. Enter. Nah, perhatikan bahwa di sini dimintakan password. Sedangkan jika kita lihat sebelumnya, di sini kita membuat user 2 tapi langsung berhasil atau tidak dimintakan passwordnya. Nah, maka di sini kita tidak bisa login. Nah, sebelumnya kita bisa login itu karena kita login dengan menggunakan root. Jadi, kita bisa login, tapi jika kita login dengan menggunakan user dulu, itu kita dimintakan passwordnya. Nah, sebelumnya kita belum membuat password, maka tidak bisa login. Maka di sini kita akan coba membuat password untuk user 2. Caranya kita bisa masuk root seperti yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba membuat password dengan menggunakan komen passwd, kemudian user 2. Enter. Nah, di sini kita akan masukkan password baru. Misal kita akan masukkan passwordnya. Lalu kita masukkan lagi. Jadi misalkan ada tulisan bad password. Itu tidak masalah ya teman-teman. Itu hanya bad password atau passwordnya terlalu gampang karena sebelumnya saya memakai password 1-5. Nah, ini dia termasuk bad password. Nah, ini sudah berhasil. Kita akan coba lagi. Nah, kita akan masuk ke user dulu. Kemudian kita akan masuk ke user 2. Nah, kita bisa masukkan passwordnya. Oke, baru di sini login dengan menggunakan user 2. Di sini mungkin kalian bingung, kenapa tampilan dari user 2 itu berbeda dengan tampilan pada user Nadia. Itu karena di sini kita coba cat/etc/passwd lalu enter. Nah, perhatikan bahwa di sini base-nya itu berbeda ya teman-teman. Jadi pada user Nadia itu /bin/base, tapi pada user 2 itu /bin/sh. Nah, itu yang membuat user 2 dan user Nadia itu berbeda. Perbedaan lainnya itu bin/sh itu tidak bisa untuk komplit jika bin/base itu bisa. Nah, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu option pada user add. Nah, di sini jika kita lihat cat/etc/passwd enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita memiliki user Nadia dan user 2. Nah, jika pada user Nadia itu selnya ialah bin/base,
Kemudian jika user 2 itu selnya bin/sh. Nah, di sini jika kita coba masuk menggunakan user 2, di sini kita coba user 2. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, jadi jika user 2 itu tampilannya seperti ini ya teman-teman, tetapi bin base itu seperti user Nadia kita. Nah, jadi dia lebih panjang dan lebih enak dilihat. Sekarang kita coba membuat user baru, lalu kita akan menambahkan home directory pada user tersebut dan kita akan mengganti selnya menjadi /bin/base. Di sini kita bisa exit saja. Oke, jadi kita akan membuat user sama seperti sebelumnya. Nah, kita harus masuk atau login ke user root terlebih dahulu. Lalu masukkan passwordnya. Clear saja. Nah, kita akan coba komen user add, kemudian strip help, enter. Nah, perhatikan bahwa di sini banyak sekali option yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya ada yang penting, yaitu min-m ini. Jadi min-m di sini agar user yang kita buat itu dibuatkan juga home directory-nya. Nah, kemudian di sini ada min-s, yaitu min shell, di mana nanti kita akan coba membuat shell, yaitu /min/base. Di sini kita coba buat usernya dengan komen user add min-m min-s. Nah, di sini kita bisa tuliskan atau ketikkan /bin/base. Baru nama usernya. Misal kita akan membuat user 3 seperti ini, lalu kita enter. Nah, jika kita cek dengan komen cat /etc/passwd, enter. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat user 3 dengan shell bin base. Nah, kita coba cek direktori dari user 3, yaitu ls/home. Enter. Nah, perhatikan bahwa di sini ada Nadia dan user 3. Nah, sedangkan user 2 karena selnya itu /bin/sh, maka dia secara default tidak dibuatkan home directory-nya. Dan jika kita login menggunakan user 3, jadi su user 3, enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita masuk dengan menggunakan user 3. Nah, di sini kita cd, enter. Kemudian kita masuk lagi menggunakan user 3. Nah, perhatikan bahwa di sini dimintakan passwordnya. Sedangkan pada sebelumnya itu sama seperti saat kita membuat user 2, dia tidak dimintakan passwordnya. Karena sebelumnya kita login ke user 3 menggunakan root, nah dia otomatis login. Tapi jika kita login menggunakan home seperti ini, itu dia harus membutuhkan passwordnya. Nah, kita login menggunakan user root terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa ketikkan password user 3. Enter. Nah, kita bisa masukkan password untuk user 3. Lalu ketikkan lagi. Nah, di sini kita coba clear. Lalu exit. Kemudian kita coba login menggunakan user Nadia terlebih dahulu. Kemudian passwordnya. Nah, di sini kita coba login menggunakan
user 3, jadi SU user 3. Lalu masukkan passwordnya. Nah, perhatikan bahwa di sini kita login menggunakan user 3. Nah, jika kita who am I atau PWD, perhatikan bahwa sekarang kita telah berada atau login menggunakan user 3. Nah, langsung saja kita menuju materi yang ketiga, yaitu membuat user dengan add user. Nah, di sini kita bisa ketikkan komen add user, kemudian kita bisa kasih nama usernya, misal user 4. Enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita harus menggunakan user root terlebih dahulu untuk membuat user ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan SU saja atau SU min L. Enter. Lalu masukkan password dari rootnya. Nah, lalu kita ketikkan add user 4. Lalu enter. Nah, di sini secara default untuk komen add user itu telah membuat yang namanya home directory. Jadi otomatis membuat home directory. Nah, jadi /home kemudian /user 4. Nah, di sini kita dimintakan untuk membuat password baru untuk user tersebut. Kita ketikkan passwordnya. Lalu kita ketikkan lagi. Enter. Di sini kita bisa isikan full name-nya, tapi jika kalian tidak ingin mengisinya, kalian bisa langsung enter saja. Dan di sini room number enter juga, work phone, home phone, other. Nah, oke, di sini kita ketikkan Y. Enter. Nah, lalu kita coba ls/home. Nah, perhatikan bahwa sekarang kita memiliki user 4 ya teman-teman. Nah, oke, kita coba tile/etc/passwd. Nah, perhatikan bahwa di sini kita memiliki user 4. Kemudian selnya sudah bin base ya teman-teman. Nah, jadi tile itu digunakan untuk 10 baris terakhir dari passwd. Jadi pada add user ini kita telah memiliki yang namanya cell bin base. Nah, kemudian dia juga otomatis membuat home directory. Nah, jadi home/home kemudian /user 4. Nah, di sini kita coba login. Kita clear terlebih dahulu. SU user 4. Enter. Nah, perhatikan bahwa sekarang kita telah masuk atau telah login dengan menggunakan user 4. Nah, misal jika kita cd, kemudian kita coba pwd. Nah, di sini telah terlihat bahwa sekarang kita berada pada /home/user 4. Jadi kita berada pada direktori user 4. Nah, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu membuat grup. Nah, grup sendiri secara sederhana berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Nah, grup juga berguna untuk misal jika kita memiliki 5 user, kemudian misal kalian ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 3, nah maka kalian harus membuat atau memberikan akses satu per satu. Jadi user 1 aksesnya apa, izinnya apa, atau permissionnya apa, kemudian user 2 permissionnya apa, kemudian user 3 permissionnya apa. Tapi jika kita membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita beri permission. Jadi user 1 dan user 3 itu kita akan masukkan ke grup yang kita akan buat. Nah, untuk permissionnya kita hanya memberikan permission ke grup tersebut. Jadi kita tidak perlu memberikan akses ke user 1, user 2, user 3. Nah, kita hanya memberikan akses ke kelompok atau grup tersebut.
Nah, di sini untuk membuat suatu grup kita menggunakan komen group add. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk membuat grup dengan komen group add itu kita perlu masuk ke user root terlebih dahulu. Ini kita coba min. Lalu kita ketikkan komen group add. Kemudian nama grupnya, misal kita beri nama grup 1. Enter. Nah, oke, perhatikan di sini grup 1 telah ada. Nah, di sini kita coba cek dengan menggunakan komen cat /etc/group. Kita akan coba melihat grup apa saja yang sudah ada di Ubuntu kita atau di Linux kita. Enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita telah memiliki grup 1 dan grup 2. Nah, kemudian ada grup penting juga yaitu user Nadia. Nah, jika kalian ingat, awal pertama kali install Ubuntu atau Linux kalian, kita dimintakan untuk membuat user. Nah, secara default, user yang kita buat itu dibuatkan grup tersendiri. Jadi, grup user tersebut. Nah, jadi user saya namanya Nadia. Nah, kemudian jika kalian melihat bahwa di bawah ini kita juga memiliki user 2 dan grup user 4. Nah, di sini kita akan coba membuat grup 3. Di sini komennya juga sama, yaitu group add grup 3. Enter. Nah, kemudian kita coba cek cat /etc/group. Enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita sekarang memiliki grup 3. Nah, kita coba membuat grup 4. Grup add grup 4. Enter. Nah, kita lihat kembali cat /etc/group. Enter. Nah, oke, di sini kita memiliki grup 4. Nah, oke, sekarang kita menuju ke materi yang kelima, yaitu menambahkan user ke grup. Nah, sebelumnya kita coba lihat user tersebut masuk ke grup mana dengan komen ID, kemudian nama usernya. Misal di sini kita akan masuk ke user Nadia atau user sesuai nama dari user teman-teman. Enter. Nah, perhatikan bahwa user Nadia masuk ke grup yaitu Nadia. Kemudian ada adm, cd-rom, sudo, div, dan lain-lain. Nah, user Nadia ini adalah user di mana saya membuat ketika pertama kali instalasi. Kita coba lihat user lain, misal ID user 2. Nah, perhatikan bahwa user 2 hanya masuk ke dalam grup user 2. Kemudian kita bisa coba lagi ID user 4. Nah, perhatikan bahwa user 4 juga masuk ke dalam user 4 saja ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba memasukkan user 2 atau user 4 ke dalam suatu grup atau suatu kelompok. Kita coba cat /etc/group. Nah, di sini sebelumnya kita telah membuat grup 3 dan grup 4. Kita juga memiliki grup 1 dan grup 2. Nah, untuk memasukkan suatu user ke dalam suatu grup itu, misal di sini kita coba sermod strip help. Nah, perhatikan di sini banyak sekali option yang dapat kita gunakan. Salah satunya ada option yaitu strip key, yaitu groups, yaitu untuk menambahkan nulis atau suatu user ke dalam suatu grup. Kemudian ada min a juga, yaitu append atau menambahkan. Nah, kita coba langsung saja
user mode min G. Nah, di sini kita ketikkan nama dari grup yang user kita ingin masukkan ke dalam grup tersebut. Misal grup 1. Kemudian nama usernya di sini user 2. Enter. Nah, sekarang kita cek ID dari user 2. Enter. Nah, perhatikan bahwa user 2 itu telah tergabung atau telah masuk ke dalam grup 1. Nah, kemudian kita coba lagi, misal user mode. Kita akan coba masukkan user 4 ke dalam grup 1. Min G grup 1 user 4. Enter. Nah, perhatikan bahwa user 4 sudah masuk ke dalam grup 1. Nah, tetapi kita cek ID dari user 2. Nah, perhatikan di sini juga sama. Jadi ID user 4 telah masuk grup 1 dan ID user 2 telah masuk ke grup 1. Nah, misal kalian ingin menambahkan pada user 2 ini grup lagi. Jadi dia masuk ke grup, misal grup 1 dan grup 2. Caranya yaitu kita perlu menambahkan suatu option yaitu min A. Jadi untuk append atau menambahkan. Nah, jadi misal kita coba user mode min G grup 2 user 2. Jadi kita ingin menambahkan grup 2 ke dalam user 2. Jadi dia memiliki dua grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Kita enter. Nah, lalu kita ID user 2. Nah, perhatikan bahwa sekarang grup satunya hilang dan di-refresh dengan grup 2 ya teman-teman. Itu kelemahan dari G. Jadi kita perlu option A atau append untuk menambahkan. Nah, nanti grup 1 ini juga tidak akan hilang. Kita coba user mode min AG grup 1 user 2. Kita enter. Nah, kita cek ID user 2. Enter. Nah, perhatikan bahwa sekarang user 2 memiliki dua grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Oke, sekarang kita menuju materi yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Nah, jadi komen untuk menghapus user atau grup itu menggunakan komen userdel. Oke, di sini kita coba strip help. Enter. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat beberapa option. Salah satunya ada user min R atau remove. Nah, jadi min R ini akan kita coba untuk menghapus home directory-nya juga. Jadi, secara default, jika kita userdel saja, direktori user tersebut tidak terhapus. Di sini kita akan coba menggunakan option min R untuk menghapus home directory-nya juga. Nah, sekarang kita coba menggunakan komen userdel kemudian min R. Misal di sini kita akan coba menghapus user 4. Kita enter. Nah, oke, di sini ada peringatan bahwa user 4 itu currently used by process 2014. Nah, di sini kita coba cek terlebih dahulu ls/home. Enter. Nah, perhatikan bahwa di sini ternyata masih terdapat user 4. Oke, jadi jika kita masih ingin mencoba menghapusnya, kita menggunakan option min F ya teman-teman. Kita coba userdel min fr. Jadi
force remove user 4. Enter. Nah, kemudian kita coba ls/home. Enter. Nah, perhatikan bahwa sekarang user 4-nya sudah hilang ya teman-teman. Jadi user 4 ini telah terhapus. Jika kita coba su user 4 untuk login ke user 4, nah perhatikan bahwa user 4 does not exist atau user 4 sudah tidak tersedia. Sekarang kita akan coba menghapus suatu grup. Kita clear terlebih dahulu. Jadi untuk menghapus grup itu dengan menggunakan command userdel, kemudian nama grupnya. Sebelumnya kita memiliki grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Di sini kita akan coba menghapus grup 3. Kita enter. Di sini ada peringatan bahwa user dari grup 3 itu tidak ada. Maksudnya, user dari grup 3 karena kita tidak memiliki user grup 3, caranya dengan grup del. Jadi bukan user del, tapi grup del. Kemudian nama grupnya kita akan menghapus grup 3. Kita enter. Nah, oke, grup 3 sudah terhapus. Kita coba cat /etc/group. Perhatikan bahwa di sini sekarang kita memiliki 3 grup saja, yaitu grup 1, grup 2, dan grup 4. Sekarang kita coba lagi, kita hapus grup 4, yaitu grup del, grup 4. Enter. Kita coba cat /etc/group. Nah, perhatikan bahwa di sini kita hanya memiliki 2 grup saja, yaitu grup 1 dan grup 2. Sedangkan grup 3 dan grup 4 sudah terhapus. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.